FT 03/2024 dengan terdakwa Antonio Saputra pada hari ini 26 November 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang Pengadilan Negeri Cibitung, Kota Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 438.0.1.14 FT 03/2024 26 November 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Para terdakwa dan para penasihat hukum dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Dalam kasus ini, apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Ya, yang mulia, saya didampingi oleh penasihat hukum. Benarkah Saudara penasihat hukum dari terdakwa Antonio Saputra? Benar yang mulia. Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudara. Baik, saudara penuntut umum, apakah itu sah? Ya, benar sah yang mulia. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara akan dipersidangkan di Pengadilan Negeri Cibitung, Kota Bekasi. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaan. Bagaimana, saudara penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Siap yang mulia. Saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, yang mulia. Dalam ini terdakwa didakwa dengan dakwa SPB pasal 2 ayat 1 JO pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiarin, pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum tadi? Sudah, yang mulia, saya sudah mengerti. Bagaimana saudara penasihat hukum, apakah akan melakukan pembelaan hukum terhadap dakwa dari saudara Antonio Saputra? Ya yang mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi dari saudara. Baik yang mulia. Eksepsi dari saya, ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalan surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Antara lain misalnya, apakah ada pengaduan dalam hal idealik aduan, apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan perbuatan tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa, apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem. Pada pokoknya, kepada jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di muka sidang pengadilan. Surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak cermat sebab
sebab tidak mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan sesuai dengan yang ditentukan dalam undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan. Bahkan jaksa penuntut umum justru menguraikan fakta-fakta perbuatan yang tidak sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang dilanggar, baik dalam dakwaan ke-1 dan ke-2. Tidak disebutkannya tempat perbuatan atau lokasi delikti dalam kronologis yang dilakukannya perbuatan secara lengkap di dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga sangat kentara dan terang benderang sekali terjadi missing link isi material surat dakwaan tersebut. Dalam surat dakwaan kedua yang diajukan penuntut umum disebutkan tindak pidana dilakukan oleh terdakwa bertempat di SMK Cibitung 1. Dengan kata lain, sementara salah satu pasal yang didakwakan kepada terdakwa merupakan tindak pidana money laundering. Money laundering merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dalam rangkaian peristiwa atau proses. Saudara penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang dibacakan penasihat hukum tadi? Maaf yang mulia, ekspresi yang dibacakan penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum terdakwa dalam ekspresi. Menurut kami, ekspresi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya telah dibacakan jaksa penuntut umum. Bahwa apa yang dibacakan dalam ekspresi penuntut hukum terdakwa tersebut bahwa ada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi dalam mengeluarkan berita acara terima barang untuk menyetujui perjanjian tersebut. Padahal dalam kasus Antonia Saputra ini melakukan penandatanganan sendiri dan langsung berhadapan dengan perwakilan SMK Cibitung 1. Saudara terdakwa, penasihat hukum dan penasihat hukum. Demikian keputusan setelah dari majelis hukum sesuai dengan pelanggaran primer pasal 172 ke-1 KUHP dan pelanggaran subsidi pasal 172 ke-1 KUHP. Saudara dapat mengajukan perlawanan terhadap keputusan dan selain pada pengadilan tinggi. Maka untuk itu dipersilakan saudara nanti berhubungan dengan panitia. Bagaimana saudara penuntut umum, sudah siap dengan bukti dan tuntutannya? Siap yang mulia. Silakan bacakan tuntutannya. 1. Menyatakan bahwa terdakwa bersalah secara bersama-sama Antonia Saputra melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 JO, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Antonia Saputra dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan kota dengan perintah supaya terdakwa ditahan rutan. 3. Membayar denda terhadap terdakwa sebesar 200 juta rupiah subsidi air terdakwa selama 6 bulan kurungan. 4. Menetapkan agar Antonia Saputra membayar uang pengganti sebesar 5.988.220.272 rupiah 80 perak yang dibebankan secara tanggung rentan oleh terdakwa Antonia Saputra dikompensasikan dengan uang titipan yang berasal dari SMK Cibitung 1 sebesar 1.700.000.000 rupiah. Uang titipan yang dipergunakan untuk pembayaran kerugian keuangan negara SMK Cibitung 1 sebesar 2.140.000.000 rupiah yang seluruhnya sejumlah 5.988.227.272 rupiah. Apabila uang titipan 5.988.227.222 rupiah tidak diperhitungkan sebagai uang pengganti, maka bila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana
persidangan. Sudah yang mulia. Kepada saksi pertama, Saudara Wahyu Saputra, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sehat hari ini dan siap mengikuti persidangan hari ini? Alhamdulillah saya sehat, saya siap. Benar Anda bernama Wahyu Saputra, umur 20 tahun, bekerja sebagai karyawan tata usaha. Iya yang mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara dengan tersangka? Saya mengenal yang mulia, tetapi saya tidak saudara dengan terdakwa. Baiklah, para saksi sesuai dengan pasal 163 KUHP, sebelum diminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Siap yang mulia. Ulangi setelah saya. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, keterangan yang benar, tidak lain tidak lain dari yang sebenarnya. dari sebenarnya. Semoga Tuhan Semoga Tuhan menolong saya. menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi, kami mohon dalam memberikan keterangan nantinya harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351(2) KUHP apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dengan denda saksi sebesar 200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya selaku sekretaris pribadinya yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 1 tahun yang lalu yang mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Yang saya ketahui terdakwa bernama Antonio Saputra. Dia bekerja sebagai kepala sekolah SMK Cibitung 1 dan saya selaku karyawan tata usaha. Silakan jaksa penuntut umum untuk mengajukan pertanyaan kepada terdakwa. Ya yang mulia, kepada saksi jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Saya menerima perintah mencairkan uang di surat perjanjian kerjasama antara SMK Cibitung 1 dan SMK 10 November tentang pembangun sekolah tanggal 31 Oktober. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, Sudah cukup yang mulia. saudara terdakwa, apakah keterangan dari saksi tadi sudah jelas? Sudah cukup yang mulia. Kepada saksi kedua, Hanifah Sahara Putri, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya? Ada hubungan darah dengan saudara? Ya saya mengenal yang mulia, tapi saya tidak punya hubungan darah dengan beliau. Baiklah para saksi, sesuai dengan pasal 123 KUHP sebelumnya, diminta keterangan saudara akan disumpah dulu sebelum sesuai dengan agama masing-masing. Saudara saksi siap? Saya siap yang mulia. Ulangi apa yang sudah saya katakan. Saya berjanji Saya berjanji sebagai saksi sebagai saksi akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang benar, yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami mohon dalam memberikan keterangan harus sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 351(2) KUHP apabila Anda diberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 10 bulan penjara dan denda saksi sebesar Rp200.000 atas kasus korupsi. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya hanya
Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah setahun lebih yang lalu, Yang Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Saya selaku sekretaris terdakwa mencatat semua schedule meeting. Tercatat bahwa terdakwa melakukan pertemuan dengan perwakilan SMK 10 November dalam hal penandatanganan berita acara serah terima barang telah terbukti fiktif atau palsu. Penuntut umum, apakah masih ada pertanyaan? Saya rasa cukup, Yang Mulia. Selanjutnya, pembelaan dari terdakwa. Silakan penasihat hukum saudara Nasya Wanda Sabun. Terima kasih Yang Mulia. Majelis hukum yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum dan sidang yang mulia. Perkenankanlah kami memohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar 1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan penuntut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primer dan dakwaan subsidiar tersebut sesuai dengan pasal 191 ayat 1 KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP. 3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat, dan martabat terdakwa ke dalam kedudukan semula. 4. Membebankan ongkos perkara kepada negara. Atau apabila majelis hukum berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih, saudara Nasya Wanda Sabun. Apakah penuntut umum sudah mengerti dan apa ada barang bukti? Ada Yang Mulia. Barang buktinya adalah bahwa dalam persidangan ini rekan jaksa penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa cek, sejumlah emas, buku tabungan. Selanjutnya, pembacaan amar, putusan, dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua. Baik, berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan dengan pembacaan putusan. Dengan ini saya menyatakan bahwasannya bahwa terdakwa Antoni Saputra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dari dakwaan, menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara, membebankan membayar ganti rugi kerugian negara sebesar 200 juta rupiah. Sidang korupsi hari Selasa tanggal 26 November 2024 di Pengadilan Negeri Cibitung, Kota Bekasi berakhir dengan hasil terdakwa Antonio Saputra dijatuhkan hukuman 10 tahun kurungan penjara. Sekian dari kelompok kami, tugas ESPKN dengan tema tindak pidana korupsi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.